Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang terhormat para Dewan Juri, Community of Santri, Scholars of Ministry of Religion Affairs, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada cabang Pidato Bahasa Indonesia. Yang saya hormati para panitia penyelenggara dan para audiens yang berbahagia. Alhamdulillah, berkat nikmat Allah yang berlimpah ruah di bulan Ramadan yang penuh barakah, kita dapat berjumpa secara maya dengan bermodal kuota tanpa ada kendala apa-apa. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Para audiens yang saya hormati, dalam kesempatan Semarak Santri Nusantara, kali ini saya akan menyampaikan beberapa kata dengan tema Berkah Ramadan terwujud pemuda harapan. Ramadan adalah bulan kejayaan yang Allah hadirkan dengan penuh kenikmatan, yang disambut dengan kegembiraan oleh seluruh umat Islam yang menjalankan. Dan era digital menjadi kekuatan baru bagi generasi milenial. Semakin hebat dalam berakal, akan dituntut untuk berkemampuan menciptakan personality yang bermoral. Ramadan adalah momentum yang menggembirakan, yang harus dimanfaatkan dengan mengefektifkan fikir agar tidak fakir dan memperbanyak zikir agar hidup tidak terjungkir. Mari kita ingat, terdapat sekelompok kata yang teman-teman pasti hafal di luar kepala, bahwa Bapak Presiden pertama Indonesia pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Begitu hebat dan kuat peran pemuda. Jika rusak pemudanya, maka rusak pula bangsanya. Tahun 1928, melalui momentum Sumpah Pemuda, para pemuda Indonesia telah menunjukkan eksistensinya sebagai tonggak embrio bangsa Indonesia yang menyatakan, berbahasa satu, berbangsa satu, bertanah air satu, bernama Indonesia. Kini setelah Indonesia merdeka, generasi muda Indonesia diharapkan mampu menunjukkan eksistensinya dalam menciptakan karya-karya yang cerdas dan berkualitas, memiliki jiwa pekerja keras, bukan pemalas, apalagi mental memelas. Para pemuda yang saya banggakan, Al-Quran telah memberikan sebuah gambaran tentang pemuda melalui Ashabul Kahfi, role model yang harus kita teladani untuk menjadi pribadi yang berakhlak terpuji, berprestasi, dan mampu menjadikan bangsa dan negara ini menuju kemajuan dan kemerdekaan yang hakiki dengan berdasar pada motivasi dan orientasi yang suci. Semua yang kita lakukan harus mengarah ke satu tujuan, yakni mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dipandang manusia. Kita harus terus berusaha mewujudkan segala impian dan semua yang kita cita-citakan, walaupun yang kita lakukan orang lain tidak pernah memperdulikan. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, maka semuanya harus dibayar mahal, yakni dengan pengorbanan. Karena prestasi yang tinggi akan lahir dari proses perjuangan yang tak mengenal putus asa dan tak pernah lelah untuk berdoa. Para pemuda Indonesia yang berbahagia, Rasulullah dan para sahabatnya merupakan sosok teladan dalam hidup kita. Mereka adalah sosok yang mengajarkan kita tentang keulatan. Dengan mengemban risalah, mereka mampu mencapai puncak kesuksesan. Mari kita lihat sosok Imam Syafi'i, penulis kitab Riyadhus Shalihin, yang hanya berumur 45 tahun namun mampu menebar karya yang menggunung. Lalu apa kunci kesuksesannya? Ternyata jawabannya adalah kerja keras. Mari kita introspeksi diri. Aina nahnu min haula?
Berapa nilai kesungguhan kita bila dibandingkan dengan usaha-usaha mereka? Lalu sudah pantaskah kita berharap prestasi setinggi yang mereka torehkan, sementara santai masih menjadi kebiasaan? Para pemuda harapan yang saya banggakan, menjadi generasi prestatif adalah mereka yang tak hanya mengenal kerja keras belaka, tetapi ada faktor utama di balik itu semua, yakni doa. Doa tanpa usaha sama saja dengan bohong, dan usaha tanpa doa sama saja dengan sombong. Seorang generasi prestatif harus mau berusaha menerapkan ayat Al-Quran, salah satunya fastabiqul khairat, atau berlomba-lombalah dalam kebaikan. Karena pemilik jiwa kompetisi dalam mengharap ridho ilahi mulai luntur dalam diri generasi muda masa kini. Alih-alih menjadikan agama dan prestasi akademi sebagai objek kompetisi, mayoritas kita malah sibuk menumpuk keunggulan dalam aksesoris duniawi. Lebih parahnya lagi, tidak sedikit generasi muda yang bangga menumpuk maksiat, suka menghujat dan suka berkhianat. Butuh kesadaran, kepahaman, dan pertolongan yang maha rahman untuk menciptakan kondisi lingkungan yang berkompetisi dalam kebaikan. Tapi semuanya akan tetap menjadi mimpi bila tidak dimulai dari saat ini. Para audiens yang saya hormati, dari yang saya sampaikan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa datangnya bulan Ramadan menjadi bulan penuh keberkahan yang membawa keistimewaan yang harus dimanfaatkan dengan efektif, berusaha menjadi generasi Islam yang prestatif, yang dapat mewujudkan harapan orang tua dan mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia. Semoga dengan berkah Ramadan, kita termasuk golongan pemuda yang mampu mencontoh teladan Ashabul Kahfi, yakni memiliki konsistensi kepribadian dan jati diri yang terpuji. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.